Cuma untuk kebutuhan media itu macam-macam, jadi tergantung medianya. Jadi animasi itu kan bisa untuk film, untuk apa? Misalkan di TV itu ada serial atau kebutuhan untuk iklan. Jadi yang pengerjaannya butuh proses kreatif yang secara teknik dinamakan animasi, betulnya itu. Ya Pak, kan Secara di, umum ya. ya kan di sini kan kita ngambil tema wayang beber Pak untuk dibuat Ya. animasi. Nah itu kita mau tanya Pak, untuk pengaplikasiannya dari wayang beber dianimasikan dalam bentuk QR itu kayak gimana sih Pak? Kalau yang dimaksud Nah, Pak? kemarin itu kan Pak Arief tanya masalah VR ya, virtual reality. Jadi sebetulnya secara tekniknya ada macam-macam. Ada yang namanya virtual reality, ada augmented reality. Kalau sekarang ada mixed reality, ya sampean pernah dengar ya. Kalau secara spesifik kemarin Pak Arief tanya untuk virtual reality. Jadi virtual reality itu kita membuat scene virtual, terus kita masuk ke dalamnya. Gitu. Nah, animasi itu salah satu bagian dari media-media itu. Jadi animasi itu sebetulnya kan teknik untuk membuat sesuatu yang akhirnya nanti outputnya menjadi bentuk visual yang bisa bergerak. Secara Ya, umumnya seperti itu. Jadi nanti kalau tanya animasi apa untuk keperluan VR, bisa untuk proses atau teknik untuk membuat visualnya dengan teknik animasi gitu. Jadi animasi itu nanti tekniknya. Kalau sampean pernah, berarti sudah pernah nyoba virtual reality ya? masih belum Pak sih sejauh ini. Tapi Masih tahu ya yang dimaksud virtual ya reality seperti apa tahu ya? Pak. Mungkin dari YouTube atau apa gitu. Iya. Kalau sekarang kalau di mall-mall biasanya kan ada yang menyewakan juga. Iya Pak. Jadi pakai kacamata VR, virtual reality. Jadi kalau misalkan sampean nanti, saya nggak tahu nanti output penelitiannya sampean seperti apa, meneliti saja atau sekalian nanti bikin karyanya, saya nggak tahu. Kalau misalkan bikin karyanya berarti sampai nanti harus belajar teknik-teknik, banyak teknik yang akan diaplikasikan. Iya Pak. Ya. Kita di sini juga nggak hanya meneliti mengenai karyanya aja Pak, tapi kita juga membuat animasinya itu tadi. Oke. Yeah. Jadi kita bahasakan itu VR ya, bukan animasi ya. Jadi Iya Pak. nanti animasi itu bagian dari VR-nya. Iya Pak. Mungkin jadi harus dipahami seperti itu. Jadi animasi itu tekniknya, nanti medianya VR, virtual reality. Iya Pak. Iya Pak. Untuk teknik dasarnya itu pembuatan QR itu apa aja Pak kalau boleh tahu? Kalau teknik dasarnya itu ini. Jadi kalau sampean mungkin ya, kalau sampean belum pernah nyoba, mungkin sampean bisa lihat di YouTube ya nanti ya. Nanti VR itu seperti apa, terus akhirnya nanti sistemnya seperti apa secara umum, dan nanti impact-nya itu kalau misalkan kita memakai VR itu seperti apa. Sebetulnya yang paling ideal itu dicoba sih sebetulnya. Jadi kita experience-nya bisa merasakan gitu. Jadi kalau sudah pernah merasakan, nanti sampean akan punya banyak ide. Oh kira-kira dari materi wayang beber yang kepingin saya buat ini mau dibikin seperti apa gitu. Karena VR itu macam-macam. VR itu secara medianya memang bisa dipakai untuk sekedar visual, jadi imersif visual. Jadi kalau kita pakai kacamata itu kita bisa lihat bentuk sekelilingnya, sekeliling kita. Jadi kita bisa masuk ke sebuah tempat virtual dan kita bisa melihat sekelilingnya. Yang paling dasar kita secara visual ya kita lihat objek 360. Nah, nanti di dalamnya kalau VR itu bisa ditambahi interaktif, bisa ditambahi animasi, atau sekedar visual saja. Visual saja itu kita bikin scene 3 dimensi, terus kita bisa naruh barang,
barangnya bisa dalam bentuk gerakan atau barang bergerak, bisa juga diem atau interaktif. Kalau interaktif itu sampai misalkan nyoba VR dalam bentuk game, jadi visualnya nanti bisa kita mainkan. Bisa dalam bentuk tembak-menembak, tembak-tembakan, atau game sederhana, atau sekedar untuk bikin scene virtual untuk misalkan kita nonton. Jadi nonton visual, misalkan video atau apa, tapi dalam bentuk 3 dimensi. Jadi saya kebayangnya kemarin kalau misalkan sampai mau bikin pentas wayang beber, ya nanti di virtualnya kita bisa membuat pertunjukan virtual, terus kita masuk di dalamnya. Jadi seolah-olah kita bikin scene 3 dimensi pertunjukan. Saya belum pernah lihat ya wayang beber. Cuma bayangan saya misalkan wayang secara umum ada panggung untuk wayang, ada sisi kanan kiri gamelan, belakang penonton secara 3 dimensi kan seperti itu kan. Kita nanti bisa masuk ke area itu secara 3 dimensi. Jadi fokus kita kalau kita pakai kacamata itu kita bisa melihat keseluruhan dari kegiatan itu. Jadi kita nggak cuma sekedar bisa nonton wayangnya, kita misalkan kita noleh ke kiri kita bisa lihat tukang pemain gamelannya. Kalau ke kanan ada apa? Kalau ke belakang misalkan kita lihat penonton. Nah itu kita bangun scene atau lingkungan 3 dimensi itu. Nah kalau nanti teknik pementasan wayangnya ya nanti bisa diatur. Misalkan kita bikin pementasan seperti pementasan asli gitu. Wayang beber kan per layar gitu kan ditampilkan, terus ada narasinya gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Jadi nggak terlalu interaktif, tapi kita bisa melihat scene 3 dimensi gitu. Iya, Pak. Untuk aplikasi yang dibutuhkan buat VR itu apa aja ya Pak untuk aplikasinya? Kalau VR itu sebetulnya kan kompleks, Mbak. Jadi kita harus punya hardware khusus ya dalam bentuk kacamata. Nanti macam-macam, ada yang Oculus, mereknya macam-macam. Nah nanti support kacamatanya pakai apa nanti kita cari software yang sesuai. Kalau untuk pembuatan software atau pembuatan animasi atau visualnya kita bisa pakai Blender. Cuma kita memasukkan ke scene-nya nanti, ke VR-nya nanti pakai apa nanti kita cari. Nanti karena saya secara teknis biasanya yang mengerjakan tim saya, teman-teman saya. Nanti saya konsultasikan, misalkan kebutuhan seperti ini cocoknya pakai apa. Karena harus diprogramming, ada sistem programmingnya juga nanti. Kalau misalkan mau yang sederhana ya kita nggak perlu interaktif. Karena kalau interaktif nanti banyak yang perlu disetting, banyak yang perlu dibuat. Interaktif itu misalnya gini, interaktif yang sederhana ya, misalkan kita masuk ke ruangan, karena kalau VR itu nanti kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa berinteraksi dengan objek-objek yang ada di sekitarnya. Termasuk kita bisa jalan ke, misalkan kita bentuknya kayak pendopo gitu ya. Iya. Nah, kita bisa jalan dari luar, terus kita masuk. Nanti ada controllernya juga untuk jalan. Untuk misalkan toleh kanan kiri kan pakai giroskop kan, nanti kita otomatis. Jadi kalau kepala kita nengok ke kanan ya itu otomatis. Seolah-olah kita di dalamnya itu nengok beneran. Cuma kalau jalan biasanya kita pakai controller. Misalkan interaktifnya kita dari luar, kita mau masuk ke ruang pertunjukan gitu ya, misalkan kita harus buka pintu, itu kan salah satu bentuk interaktifnya. Kita buka pintu nanti ada tombol, jadi ada joysticknya biasanya, kita ada tombol, kita klik nanti buka, terus jalan pakai joystick. Nanti kita mau kemana, misalkan ada area untuk penonton, kita ke tengah, kalau sudah nanti ada tombol atau apa untuk memulai pertunjukan. Jadi itu sederhana. Iya, Pak.
Iya. Kan kita kan rencananya mau buat kayak kita masuk dalam ruang gitu Pak. Habis masuk dalam Ya. ruang itu kita kayak buka gerbang terus ada animasi yang biar masuk. Nah itu software yang paling cocok untuk itu tuh apa Pak? Dan untuk teknis pembuatannya itu apa aja yang perlu dibutuhkan itu? Kalau software yang pertama gini, berarti kita itu bikin lingkungan 3 dimensinya dulu. Iya Pak. Yang paling umum mungkin bisa pakai Blender ya. Mungkin sampai sudah pernah belajar atau pernah nyoba pakai Blender, kita bikin scene 3D-nya dulu. Jadi lingkungan 3 dimensinya, kita bikin ruangannya, kita bikin kalau wayang beber mungkin ada layarnya yang nanti akan diisi gambar itu, atau mungkin properti kanan kirinya ada pemain gamelan, ada penonton. Nanti bisa dibikin di Blender. Nanti untuk import ke apa namanya konsolnya, konsol VR-nya itu kita bisa pakai Unity, bisa pakai Unreal, terus sedikit programming mungkin nanti. Mungkin bisa konsultasi ke programmernya, kalau misalkan kita sudah bikin scene, kita masukkan ke sana. Yang paling umum biasanya pakai Unity. Jadi Unity itu kita punya model 3D, punya animasi, nanti kita masukkan ke Unity Engine. Jadi engine untuk pembuatan game Unity itu. Jadi nanti kita ekspor ke Unity, nanti kita install game kita ke konsol kacamatanya itu. Jadi kalau secara teknik urutannya sampai harus kalau saran saya nanti bikin konsepnya dulu seperti apa. Konsep visualnya nanti seperti apa. Seperti yang sampai tadi punya bayangan kan ada ruangan, nanti ada pembukaan, nanti bisa masuk seperti itu, nanti dibikin saja oret-oretannya atau storyboardnya. Baru nanti di breakdown kebutuhan 3 dimensinya apa saja. Gitu, ya, karena lingkungannya memang harus lingkungan 3 dimensi agar imersif. Jadi kita benar-benar masuk ke ruangan gitu. Kalau softwarenya sebetulnya Blender sama Unity, nanti kalau penginstalannya ke konsolnya nanti bisa dikonsultasikan ke tim teknisnya, nanti mungkin ada teman saya yang bisa bantu. Yang jelas sampean perlu mikir dulu, kira-kira punya bayangan nggak kira-kira menampilkan wayang beber agar menarik seperti apa. Itu dulu sih yang penting. Jadi konsepnya dulu dimatengin dulu, baru nanti kalau sudah oke, mungkin konsultasi sama saya lagi ya, nanti masalah teknis 3 dimensinya seperti apa, sudah menarik apa belum. Karena nanti kalau kita sudah masuk ke VR-nya, yang akan kita lihat ya apa yang kita buat itu. Jadi kita benar-benar masuk ke ruangan itu. Gitu. Jadi kalau konsepnya sampai memang ke VR, nggak perlu terlalu interaktif sebetulnya. VR itu kalau misalkan kita sudah bisa bikin scene yang bagus, bikin lingkungan yang bagus, itu kan sudah menarik, karena orang menonton melihat visualnya saja sebetulnya sudah menarik sekali, sesuatu yang mungkin secara experience belum banyak orang yang pernah merasakan kan. Gitu. Mungkin kalau sampean ada temen atau apa yang punya, nanti dicoba dulu saja. Karena macam-macam, jadi experience-nya macam-macam. Mungkin sampean nanti akan terinspirasi, oh kira-kira dibikin gini bagus ya, gini bagus ya. Itu memang perlu nyoba, karena memang VR itu yang dijual adalah experience-nya. Gitu. Rasanya ketika kita pakai dan melihat sekelilingnya itu yang memang beda sama animasi kalau kita nonton di TV. Gitu. Jadi memang experience-nya yang kita ulik gitu biar orang tertarik. Saya mau bertanya Pak, kan sebelumnya itu kita sudah mempunyai gambaran itu berupa
karya-karya dari kakak kelas kami itu mengenai wayang beber. Nah, itu nanti akan kita visualkan menjadi 3 dimensi itu pakai software apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Divisualkan 3 dimensi itu maksudnya gimana? Wayang beber kan bentuknya 2 dimensi kan? Nggih, Ini kayak dianimaskan nggih gerak gitu loh, Pak. dianimasikan, Pak. Digerakkan Oh, gitu. kalau sebetulnya secara kodrat, di kodrat ya, Aran. Secara anu kan wayang beber memang gambar 2 dimensi gitu kan ya. Nggih, nggih, Tapi Pak. mau dianimasikan. Nggih, mau Iya. dianimasikan. Dianimasikan berarti animasi 2 dimensi itu cocok juga kan berarti? Kayak kartun 2 dimensi gitu. Atau harus 3D, maksud kalau 3D itu bedanya kan punya volume gitu kan. Nggih. Iya, Pak. Dari 2 dimensi itu tadi mau diubah menjadi Menjadi 3 3D. dimensi. Nggih. Oh gitu. Nggih, Pak. Jadi nggak jadi wayang beber lagi konsepnya. Nggih. Nggih, Pak. Jadi Diubah gitu. eh, ya kalau kalau software ya pakai Blender paling gampang. Nggih, Pak. Kalau secara teknis saya belum tahu. Salah satu contoh mungkin ada contoh yang bisa diperlihatkan gitu. Contoh wayang bebernya ada nggak? Nggih, ada, Pak. Ada. Coba saya kepingin lihat salah satu saja mungkin. Nggih, sebentar Ada nggih, Pak. yang ya biar saya punya bayangan. Nggih. Pembimbingnya Pak Arif ini. Iya, Nggih. Pak. Hmm. Pak Arif kan juga bisa bikin animasi tuh. Nggih. Seperti ini, Pak. Sudah masuk di jenengan apa? Oh WA. Oke, Nggih. bentar. Oh ini karakternya. Terus kalau kalau bentuk bentuk apa adegan wayang beber itu ada. Adegan. Maksudnya kalau wayang beber itu kan satu adegan terus diceritakan gitu kan ya. Oh, nggih. Iya. Oh, itu jagung apa, Pak? Gimana? Nggih, ada, Pak. Sekedar. Sampun, Pak. Oh, Nggih. jadi stylenya masih anu ya kayak stylenya wayang kulit ya, termasuk Nggih. karakter-karakternya. Kalau rencananya kalau animasi itu mau dianimasikan gerakan seperti wayang kulit berarti. Nggih. Bisa Kalau bergerak secara gitu. kalau secara teknis berarti kalau mau ini dijadikan animasi berarti nanti bikin satu-satu harus dipecah gitu loh. Jadi seperti wayang. Jadi kalau kepingin dijadikan animasi perlakuannya seperti wayang. Jadi nanti kita bikin background kosongan, karakternya dipecah satu-satu, dibikin 3 dimensinya, terus nanti digerakkan di software. Nggih. Kalau teknisnya sama seperti wayang, kita bikin satu-satu, nanti persendiannya dibagi-bagi seperti wayang kulit, nanti digerakkan di softwarenya. Nggih. Ya,